Gawat, Gatot, Skakmat Luhut yang bilang Cina mampu tekan kemiskinan dan satukan 1,4 miliar penduduknya berkat ideologi komunisme. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantio, menyinggung soal pandemi virus corona, oligarki, hingga potensi yang dimiliki Indonesia agar menjadi negara maju. Menurut Gatot, Indonesia harus bisa melawan hukum ekonomi. Jika tidak, maka bisa Indonesia menjadi seperti negara komunis. Sedikit saya sampaikan peluang bahwa kita populasi ada 260 juta rakyat yang merupakan pasar domestik yang sangat kuat. Sumber daya alam dipakai mencukupi kebutuhan dalam negeri dan diolah lebih bernilai tambah, kata Gatot di Tugu Proklamasi Jakarta, Selasa, 18 Agustus. Jangan khawatir, swasta yang mendapat untung, karena bila tidak akan melawan hukum ekonomi dan bisa seperti komunis, tambahnya. Sebelumnya, kata Luhut, Cina mampu tekan kemiskinan dan satukan 1,4 miliar penduduknya berkat ideologi komunisme. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Cina mampu menekan angka kemiskinan berdasarkan ideologi yang dianut negara itu, yakni komunisme. Selain mampu menurunkan angka kemiskinan dengan cara tersebut, juga dapat menyatukan 1,4 miliar jumlah penduduk Cina. Dilansir dari money.kompas.com. Apakah komunisme itu bagus ya Pak? Perlu dipromosikan di Indonesia? Apa membawa kebaikan bagi rakyatnya? Menyatukan rakyat? Menghilangkan kemiskinan? Tunggu dulu, saya mau evaluasi semua pernyataan itu. Semua negara komunis juga negara diktator. Coba sebutkan contoh yang bukan diktator. Semua negara komunis itu berada karena kekuasaan dirampas dengan cara membunuh dan penjarakan semua anggota rakyat yang tidak setuju. Tidak ada negara satupun di dunia ini di mana rakyat bersatu, membentuk partai, dan lewat proses demokrasi memilih menjadi negara komunis setiap 5 tahun. Rakyat dipaksa menjadi komunis dan diindoktrinisasi sejak lahir untuk mendukung komunisme dan siap masuk penjara kalau tidak mendukung. Apakah itu menghilangkan kemiskinan? Apakah Anda yakin? Datanya dari pemerintahan komunis yang terkenal memasukkan data untuk menunjukkan komunisme berhasil. Apa untuk menunjukkan jadi raja perdagangan? Betul. Karena rakyat dipaksa kerja di pabrik dengan kondisi setara budak, minta jaminan keselamatan di kerja, jam kerja yang wajar, liburan, dan lain-lain. Pekerja itu akan dipecat tanpa hak protes. Apakah serikat buruh boleh dibentuk dan bersuara atas nama pekerja? Atau apakah dilarang? Banyak desa di Cina menjadi kosong karena para petani menjadi pekerja pabrik dan kuli bangunan. Banyak anak dibesarkan tanpa orang tua. Yang penting uang negara masuk terus dari perdagangan. Kehidupan sosial rakyat menjadi rusak. Cuek saja. Masih banyak orang lain yang belum dieksploitasi oleh pemerintah untuk menciptakan kekayaan bagi orang elit. Sepertiga dari kekayaan Cina dimiliki oleh 1% dari ratusan miliarder Cina, termasuk orang yang paling dekat dengan Xi. Apakah itu hasil komunisme? Semua warga hidup dalam keadaan setara. Berbagai laporan menyatakan Xi diduga memiliki kekayaan pribadi sebanyak 1,5 miliar dolar atau 22,3 triliun rupiah. Apakah itu diduga? Ya, karena seperti semua pemerintahan komunis yang lain, data yang akurat dan valid dilarang beredar. Semuanya dirahasiakan oleh negara. Jadi, banyak yang bisa disembunyikan dari wartawan, media, dan juga rakyat. Siapa yang berani menyatakan di depan umum tentang korupsi yang dilakukan oleh sang pemimpin dan kroninya, yang melindungi mutlak oleh pemerintah yang dimiliki sendiri karena sudah dipilih menjadi presiden seumur hidup? Jadi,
Apakah komunisme mau dipuji oleh Pak Luhut? Silahkan saja bohongi rakyat dan promosikan komunisme. Tapi rakyat yang cerdas tidak akan terima semua kebohongan itu. Netizen pun angkat bicara. Waluh, sekelas menteri sudah berani terang-terangan bicara begini. Masihkah kita diam menunggu pemilu yang berikutnya? Supriyanto, jadi mulai terbuka siapa calo dan brokernya. Kata Rahmat Jalu, tadi baca Mendagri, bilang agama berbahaya bagi keragaman dan kesatuan bahkan nasionalisme. Sekarang yang ini bilang komunisme bisa menyatukan dan mensejahterakan. Oleh karena itu Gatot Nurmantio bicara soal komunisme di deklarasi kami. Deklarator koalisi kami, Gatot Nurmantio, menyinggung soal pandemi virus corona, oligarki, hingga potensi yang dimiliki Indonesia agar menjadi negara maju. Menurut Gatot, Indonesia harus bisa melawan hukum ekonomi. Jika tidak, maka bisa Indonesia menjadi negara seperti komunis. Sedikit saya sampaikan, peluang bahwa kita, populasi ada 260 juta rakyat, yang merupakan pasar domestik yang sangat kuat. Sumber daya alam dipakai mencukupi kebutuhan dalam negeri dan diolah lebih bernilai tambah. Kata Gatot di Tugu Proklamasi Jakarta Selasa 18 Agustus. Jangan khawatir, swasta yang mendapat untung. Karena bila tidak, akan melawan hukum ekonomi dan bisa seperti komunis, tambahnya. Gatot mengungkapkan, kekayaan alam Indonesia luar biasa karena hampir seluruh kebutuhan ada di alam Indonesia. Hal ini menurut Gatot yang membuat negara lain juga berkepentingan di Indonesia. Banyaknya sumber daya alam mulai dari akik sampai berlian, mulai dari ikan teri sampai paus, semuanya ada yang terpendam di bumi pertiwi. Dalam kondisi seperti ini, itu tentu negeri ini sangat menarik bagi siapa saja. Beribu kepentingan negara lain bersilang sengketa di negeri kita. Kadang dalam sunyi, tetapi tidak jarang pula dalam keriuhan, papar Gatot. Menurut Jenderal Gatot, tak ada yang salah jika negara lain berkepentingan di Indonesia, karena dilakukannya untuk kepentingan nasional dan rakyatnya sendiri. Justru, Indonesia yang menurut Gatot terlalu berlapang dada. Lantas, apa yang keliru? Kitalah yang terlalu berlapang dada, membuka diri untuk dieksploitasi, tetapi untuk kepentingan mereka, bukan untuk kemaslahatan dan keselamatan bangsa Indonesia, sebutnya. Perlu kita bersatu, bahwa sebagai bangsa, kita tidak boleh dan jangan mau dipecah belah untuk kepentingan apapun. Mari kita hentikan segala bentuk pembelahan bangsa dengan alasan apapun, tegas Gatot. Bagaimana menurut pendapat Anda?